nggak sih Anda lagi asik scrolling media sosial gitu, terus nggak bisa berhenti? Atau rasanya ada tarikan kuat tiap kali ada notifikasi baru di ponsel? Hmm, Nah, di sisi lain, mungkin Anda juga kenal banget sama rasa puas gitu setelah berhasil ngerjain tugas yang, wah, susah banget. iya ya, rasa lega ya. Ternyata ini semua tuh bukan kebiasaan biasa aja. Ada mekanisme otak yang cukup rumit di baliknya. Selamat datang, hari ini kita mau bahas mendalam nih khusus buat Anda. Kita gali salah satu pemicu perhatian yang paling dasar dari materi sumber Anda. Pemicu imbalan atau reward trigger. Ini dari bab 5 buku Captivology. Betul sekali. Jadi, misi kita kali ini yaitu kita mau bedah gimana otak kita itu dirancang buat merespon janji imbalan. Mau itu yang kelihatan jelas atau yang, ya, nggak kasat mata. Oke. Kita bakal lihat jenis-jenisnya apa aja, terus yang penting juga gimana semua ini akhirnya membentuk fokus kita, mendorong kita bertindak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kita telusuri size-nya, pakai riset dan contoh dari bab 5 Captivology itu, biar Anda dapat gambaran praktisnya, gitu. Oke, siap. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Penjelasan di Captivology ini bilang kalau kita, manusia, itu ya mirip sama makhluk lain, punya program bawaan buat kejar tujuan dan cari imbalan. Hal-hal kayak makanan, rasa aman, bahkan mungkin kepuasan pas kita berhasil mecahin teka-teki gitu. Ini katanya mekanisme bertahan hidup sekaligus buat pengembangan diri juga. Nah, disinilah biasanya nama dopamin muncul kan? Tapi, bab kelima ini ngasih klarifikasi yang penting banget menurut saya. Dopamin itu sering banget disalahartikan cuma sebagai molekul rasa senang. Padahal perannya itu lebih kompleks, lebih ke sistem wanting, keinginan. Wanting maksudnya? Jadi, dopamin inilah yang bikin Anda menginginkan sesuatu. Entah itu notifikasi baru di ponsel, makanan penutup yang kelihatan enak, atau mungkin informasi baru yang bikin penasaran. Ini dorongan buat bertindak, buat mencari. Oh, jadi dopamin itu lebih kayak mesin pencarinya gitu ya? Terus rasa senangnya datang dari mana dong kalau gitu? Nah, itu dia. Rasa senang atau kepuasan setelah imbalannya dapat, itu dikendalikan sama sistem yang beda lagi. Namanya sistem liking atau rasa suka. Sistem ini melibatkan neurotransmitter lain, kayak opioid endogen di otak kita. Jadi, ini beda ya. Dopamin itu nyalain keinginan, opioid yang ngasih kesenangan pas keinginannya terpenuhi. Ah, oke. Ini penjelasan yang bagus buat bedain keduanya. Ah, materi Anda kan ngasih contoh menarik tuh soal ponsel versus puzzle. Itu gimana ngegambarin bedanya wanting sama liking? Ya, contoh itu cukup efektif sih. Ponsel kita kan, dengan notifikasi, info baru yang nggak ada habisnya, itu terus-terusan mancing sistem wanting yang pakai dopamin itu. Selalu ada aja potensi imbalan baru, pesan masuk, email, update status, macam-macam. Bikin kita ngecek terus ya? Betul. Sementara itu, kalau kita nyelesain puzzle yang rumit, mungkin rasa puas atau likingnya di akhir itu gede banget. Tapi, pemicu wantingnya selama proses itu munculnya lebih jarang. Jadi, kayaknya sistem imbalan kita ini memang dioptimalkan buat hal-hal baru dan pencarian informasi gitu. Menarik. Terus gimana Captivology ini nyambungin mekanisme wanting dan liking ini langsung ke kemampuan kita buat fokus? Atau malah sebaliknya, jadi gampang ke distraksi? Nah, ini penting banget nih. Bab 5 ngejelasin kalau otak kita itu ngeluarin dopamin justru pas kita lagi mengantisipasi potensi imbalan. Jadi belum dapat imbalannya, baru ngarepin aja. Wah, baru antisipasinya aja udah keluar dopamin? Iya. Dan lonjakan dopamin inilah yang nggak cuma bikin kita termotivasi buat gerak, tapi juga secara otomatis ngarahin perhatian kita ke sumber potensi imbalan itu. Dan tarikan perhatiannya ini bisa kuat banget. Bahkan bisa ngalahin fokus kita ke tugas lain yang lagi dikerjain. Jadi antisipasi imbalan itu sendiri udah cukup buat ngebajak perhatian kita gitu? Tepat sekali. Ada studi menarik dari Johns Hopkins yang dikutip di buku ini yang nunjukin ini dengan jelas banget. Jadi peneliti ngelatih peserta buat nyari target visual. Warnanya merah atau hijau. Oke. Kalau berhasil nemu, mereka dapat hadiah uang kecil, 1 sen atau 5 sen. Nah, yang penting dicatat, ada satu kelompok yang peluang dapat hadiah gedenya, 5 sen, itu 80%. Sementara kelompok lain, cuma 20%. Oke, jadi ada kelompok yang kayaknya lebih beruntung gitu ya, lebih sering dapat gede. Terus apa yang terjadi habis itu? Nah,
Setelah fase latihan itu selesai, peserta dikasih tugas baru lagi. Kali ini, mereka disuruh nyari bentuk unik di antara bentuk-bentuk lain. Nggak ada hadiah uang sama sekali di tugas baru ini. Warna merah sama hijau yang tadi jadi target, sekarang udah nggak relevan sama tugasnya. Tapi coba tebak, apa yang terjadi? Gimana? Masih keganggu sama warna merah hijau itu? Betul, perhatian mereka itu tetap aja secara signifikan keganggu pas warna merah atau hijau itu muncul di layar. Padahal udah nggak relevan dan nggak ada hadiahnya lagi. Wow, jadi otaknya kayak udah terkondisikan gitu ya sama warna itu? Persis. Dan yang lebih menarik lagi nih, gangguan perhatian ini tuh jauh lebih kuat di kelompok yang tadinya dapat peluang gede buat hadiah 5 sen itu. Wow, makin kuat imbalannya makin lengket di otak ya? Iya, intinya gitu. Asosiasi kuat sama imbalan di masa lalu itu bisa ngelatih perhatian kita secara otomatis, ngarahin ke pemicu lama, meskipun imbalannya udah nggak ada atau nggak penting lagi. Dan makin gede imbalan awalnya, makin kuat pengkondisian perhatiannya ini. Paham, paham. Mekanisme dasarnya jadi lebih kebayang sekarang. Kalau gitu, kita coba lihat bentuk-bentuk imbalannya deh. Di Captivology bab 5 ini kan ngebedain dua kategori utama ya. Betul, pembagiannya cukup mendasar dan gampang dipahami. Ada imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Imbalan ekstrinsik ada itu hadiah yang datangnya dari luar diri kita. Sifatnya cenderung nyata atau bisa diukur. Contohnya ya uang, nilai bagus, promosi jabatan, piala, atau sekedar pujian dari orang lain. Sementara kalau intrinsik, itu datangnya dari dalam diri kita sendiri ya. Kepuasan yang sifatnya lebih abstrak mungkin, kayak rasa pencapaian setelah kerja keras, atau rasa senang pas belajar hal baru, perasaan punya tujuan hidup, atau puas karena ngerasa jago di sesuatu hal. Dan perbedaan ini nyambung banget ke jenis motivasi yang muncul. Motivasi ekstrinsik itu dorongan buat ngelakuin sesuatu demi dapat hadiah eksternal tadi. Misalnya Anda belajar mati-matian ya cuma karena pengen dapat nilai A. Oke. Kalau motivasi intrinsik, dorongannya itu dari dalam. Dari rasa nikmat atau puas pas ngelakuin aktivitasnya itu sendiri. Anda belajar keras karena memang Anda senang sama proses belajarnya dan pengen bener-bener paham materinya. Terus, dampaknya ke perhatian kita gimana? Dari kedua jenis motivasi dan imbalan ini, apa ada yang lebih kuat gitu? Nah, Captivology nekanin kalau keduanya punya peran beda-beda, terutama soal durasi perhatian. Imbalan ekstrinsik itu efektif banget buat narik perhatian segera. Dan nahan perhatian itu buat jangka pendek. Bayangin aja diskon kilat atau bonus kinerja trimulanan. Cepet tapi nggak lama ya efeknya ya? Iya, tapi kalau tujuannya mau bangun loyalitas, mau bangun perhatian yang mendalam dan berkelanjutan, nah, imbalan intrinsik ini cenderung jauh lebih unggul. Kuncinya, kata buku ini, ya kita mesti paham kapan harus pakai jenis imbalan yang mana. Tergantung tujuan perhatian yang mau kita capai itu apa. Oke, coba kita dalami dikit yang ekstrinsik ini. Contohnya kan banyak banget ya di sekitar kita. Bonus, hadiah, diskon, materi Anda ngutip Daniel Pink yang bilang ini efektif pada waktu tertentu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, imbalan ekstrinsik itu bagus banget buat tugas-tugas yang jelas aturannya, rutin, atau buat ngasih dorongan awal. Efektif buat narik perhatian sesaat. Tapi, ya itu tadi, seperti yang disorot Pink juga dan diperkuat analisis studi di buku ini, efeknya seringkali nggak tahan lama. Mesti dikasih terus ya imbalannya? Betul. Anda perlu terus-terusan nawarin imbalan baru buat jaga tingkat perhatian atau motivasi yang sama. Bahkan, ada analisis studi yang dikutip, itu nunjukin korelasi antara tingkat gaji, ini kan imbalan ekstrinsik klasik ya, sama kepuasan kerja secara keseluruhan, itu ternyata lemah loh. Oh iya? Iya, faktor intrinsik kayak punya otonomi di kerjaan, atau ngerasa kerjaan kita bermakna, itu seringkali lebih dominan buat kepuasan jangka panjang. Tapi ada cara nggak sih buat bikin imbalan ekstrinsik ini jadi lebih berkesan atau lebih kuat gitu efeknya? Biar nggak sekedar lewat aja. Ada. Nah, bab 5 ini nyorot soal kekuatan kejutan dan ketidakpastian. Ada studi menarik dari Universitas Emory dan Baylor yang dijelasin di sini. Jadi, peserta dikasih minuman kadang jus buah yang enak, kadang cuma air putih biasa. Oke. Kelompok yang nerima minuman ini secara acak, nggak bisa ditebak kapan dapat jus, kapan dapat air, itu ternyata nunjukin aktivitas di pusat kesenangan otaknya, nucleus accumbens, yang lebih tinggi dibanding kelompok yang nerima minumannya secara teratur dan bisa diprediksi.
otak kita tuh ternyata lebih kestimulasi sama imbalan yang datangnya nggak terduga. Wah, ini menjelaskan kenapa undian atau loot box di game itu bikin ketagihan ya. Karena nggak pasti dapat apa kan? Tepat sekali. Dan ini juga yang jadi dasar contoh dari perusahaan game Scopely yang disebut di buku. Mereka ngasih bonus referensi karyawan itu bentuknya uang tunai, tapi cara ngasihnya nggak biasa. Dibungkus pakai bacon. Serius dibungkus bacon? Iya. Atau ngasih hadiah kejutan lain yang unik, kayak harpun gun gitu. Jadi cara penyampaian yang nggak biasa dan ngejutin ini bikin imbalan ekstrinsik yang tadinya standar, jadi jauh lebih menarik dan lebih gampang diingat. Kreatif juga ya. Selain kejutan, ada lagi konsep hadiah pasca aksi dari Keep punya Brian Wong. Bedanya apa ini sama insentif biasa? Bedanya cukup fundamental. Insentif biasa kan dikasih sebelum kita ngelakuin sesuatu ya, sebagai bujukan gitu. Nah, hadiah pasca aksi dari Keep ini dikasihnya setelah seseorang mencapai sesuatu. Misalnya di aplikasi atau game, pas naik level atau nyelesain tantangan. Oh, jadi kayak bonus kejutan gitu ya? Betul, jadi rasanya lebih kayak apresiasi yang tulus, bukan sekedar alat transaksi kalau kamu begini, nanti dapat ini. Dan apakah ini lebih efektif? Ada datanya. Data dari Keep yang dikutip di buku sih nunjukin gitu, tingkat penebusan atau redemption rate buat hadiah pasca aksi mereka, itu katanya di atas 20%. Itu jauh lebih tinggi dibanding rata-rata insentif biasa yang seringkali di bawah 15%. Jadi, ngasih imbalan setelah pencapaian sebagai bentuk apresiasi tak terduga, kayaknya memang lebih kuat dampaknya. Masuk akal. Materi Anda juga nyebut 6 tipe kontekstual imbalan dari Yukai Cho. Bisa disebutin sekilas aja apa aja tuh? Oh iya, Chow itu ngidentifikasi beberapa cara imbalan bisa disajikan dalam konteks tertentu. Ada insentif, yang standar jika maka, pasca aksi kayak keep tadi, koleksi, ngumpulin item, badge gitu, lotre, peluang kecil menang besar, acak kejutan, kayak Scopely, dan pemberian hadiah, gifting. Ini melibatkan interaksi sosial. Kita ngasih atau nerima dari orang lain. Masing-masing mainin psikologi yang beda ya berarti? Iya, masing-masing manfaatin aspek psikologi yang sedikit beda. Misalnya, acak itu main di dopamin kejutan. Kalau gifting itu manfaatin kebutuhan sosial kita buat terhubung dan dapat validasi. Oke, itu tadi soal ekstrinsik yang fokusnya ke perhatian jangka pendek. Sekarang kita geser ke imbalan intrinsik. Captivology bilang ini kunci buat perhatian dan loyalitas jangka panjang. Benar sekali. Kalau ekstrinsik itu narik perhatian cepat, nah intrinsik ini yang bangun hubungan lebih dalam dan lebih tahan lama. Contoh paling kuat yang diangkat di bab 5 ini ya kisahnya Terry Fox. Oh, pelari Kanada itu ya, yang kehilangan satu kakinya karena kanker, tapi terus lari ribuan kilometer melintasi Kanada buat galang dana riset kanker. Luar biasa sih itu. Apa imbalan intrinsiknya di situ? Motivasinya jelas banget bukan ekstrinsik kan, nggak ada hadiah uang gede nungguin dia di garis finish. Imbalan intrinsiknya, itu ya tujuan purpose yang mulia, ningkatin kesadaran orang soal kanker, dan ngumpulin dana buat riset. Hmm, Terus, dia juga pengen buktiin ke dirinya sendiri dan ke dunia, kalau keterbatasan fisik itu bukan halangan buat ngelakuin hal besar. Ini kan dorongan buat penguasaan mastery atas tantangan pribadinya. Nah, buat para donatur yang nyumbang, imbalan intrinsiknya ya kepuasan karena udah ikut berkontribusi buat tujuan baik dan ngedukung perjuangan sosok yang gigih banget kayak dia. kisah yang kuat banget emang. Dan ini nyambung ya sama kutipan Sheryl Sandberg yang juga ada di materi Anda. Motivasi adalah kuncinya. Dan buat numbuhin motivasi intrinsik ini, buku ini ngacu lagi ke idenya Daniel Pink. Kasih tujuan, purpose, otonomi, sama kesempatan buat penguasaan, mastery. Mereka kasih karyawan otonomi buat ngerjain proyek sampingan yang mereka minati. Hasilnya, lahir inovasi kayak Gmail sama AdSense dari situ. Wah, Atau contoh yang lebih radikal lagi dari Semco Group di Brazil waktu dipimpin Ricardo Semler. Semco ini yang sampai ngapus struktur hierarki, jam kerja tetap, bahkan jabatan formal itu kan. kedengarannya agak liar ya. Sangat nggak biasa memang. Tapi hasilnya, menurut buku ini, justru pertumbuhan perusahaan yang luar biasa. Dengan ngasih otonomi dan kepercayaan penuh, karyawan jadi ngerasa memiliki pekerjaan mereka. Termotivasi secara intrinsik. Hasilnya ya produktivitas sama inovasi jadi tinggi.
Mereka kerja bukan karena diawasin, tapi karena mereka pengen berkontribusi. Kita udah bahas gimana imbalan itu dirasain likingnya. Tapi gimana caranya mancing wantingnya itu sendiri? Gimana bikin orang jadi benar-benar pengen sama imbalan yang ditawarin? Mau itu intrinsik atau ekstrinsik? Nah, bab 5 ini nekenin banget kekuatan visualisasi. Bikin imbalan atau konsekuensinya itu jadi kelihatan nyata di depan mata kita. Itu bisa kuat banget buat mancing wanting. Contoh paling jelas itu kampanye iklan anti rokok dari Thailand. Oh, yang ada anak-anak kecil nyamperin orang dewasa yang lagi ngerokok di jalan terus minta korek api itu ya? Kayaknya pernah lihat deh, viral itu. Iya, betul yang itu. Reaksi spontan para perokok dewasa itu kan mereka langsung nasehatin anak-anak itu soal bahaya merokok. Nah, itu yang jadi inti pesannya. Jadi kayak cermin ya? Persis, visualisasi anak kecil megang rokok itu kan kuat banget ya menggugah emosi, dan itu secara efektif mancing wanting di perokok dewasa buat berhenti. Demi kesehatan mereka sendiri atau ya biar nggak ngasih contoh buruk. Hasilnya, panggilan ke hotline berhenti merokok di sana katanya naik 40%. Jadi melihat konsekuensi atau imbalan dari berhenti secara visual itu pengaruhnya gede banget. Ada juga studi Lego dari Dan Ariely yang dibahas. Pelajarannya apa dari situ soal visualisasi ini? Studi Lego itu ngebandingin dua kelompok. Kelompok pertama disebut meaningful, mereka ngerakit model Lego, terus hasil karya mereka itu disimpan rapi sama penelitinya. Kelompok kedua disebut Sisyphus, ini dari nama tokoh mitologi Yunani yang dihukum dorong batu ke atas bukit terus-terusan. Mereka ngerakit model yang sama, tapi begitu selesai, rakitannya langsung dibongkar lagi di depan mereka sama peneliti. Terus disuruh ngerakit lagi. Aduh, kebayang sih rasanya. Pasti kelompok Sisyphus ini yang cepet nyerah. Tentu aja. Mereka kehilangan motivasi jauh lebih cepat. Kenapa? Ya karena mereka nggak bisa melihat hasil kerja mereka. Proses penghancuran langsung itu ngilangin rasa pencapaian, ngilangin imbalan intrinsik dari nyelesain tugas. Pelajarannya jelas. Bikin progres dan hasil akhir itu kelihatan nyata, itu penting banget buat jaga motivasi. Jadi visualisasi progres itu penting ya? Banget. Dan ini berlaku juga buat imbalan ekstrinsik. Mungkin ngelihat tumpukan uang bonus secara fisik itu lebih memotivasi daripada cuma lihat angka nambah di slip gaji atau di layar aplikasi bank. Oke. Nah, strategi visualisasi sama manfaatin momen wanting ini gimana penerapannya di dunia bisnis? Materi Anda kasih contoh Caesars Entertainment. Iya, Tarik Shaukat, GMO mereka waktu itu ngejelasin strategi yang fokusnya ke pelanggan yang dapat dibujuk pada momen yang dapat dibujuk. Maksudnya, mereka nyoba ngidentifikasi kapan seorang pelanggan itu kemungkinan besar lagi pengen banget suatu imbalan, terus mereka hadir di saat itu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, Anda lagi jalan-jalan di Las Vegas, terus mulai lapar, dan Anda buka ponsel buat nyari restoran Italia. Nah, di momen wanting itulah, Caesars bakal usaha nampilin iklan visual atau hasil pencarian teratas buat restoran Italia punya mereka yang ada di dekat situ. Oh, jadi pas banget momennya ya? Iya, mereka pakai data dari program loyalitas mereka, Total Rewards, buat personalisasi juga. Jadi, kalau mereka tahu Anda suka masakan apa, atau jenis permainan kasino apa, mereka bakal coba nawarin imbalan yang relevan pas Anda lagi pengen-pengennya. Menarik. Jadi nggak cuma nawarin imbalan, tapi nawarinnya pas di saat yang paling tepat buat kita. Dan lebih dari itu, para host kasino di Caesars itu juga dikasih wewenang buat ngasih imbalan kejutan yang dipersonalisasi. Mirip kayak konsep hadiah pasca aksinya Kit tadi. Tujuannya bukan cuma transaksi, tapi bangun hubungan jangka panjang. Caranya ya dengan ngasih apresiasi tak terduga yang sesuai sama kesukaan pelanggan, biar loyalitasnya makin kuat. Oke, kita udah lihat kekuatan masing-masing jenis imbalan nih. Tapi gimana cara nyimbanginnya? Kan keduanya penting, tapi Captivology nyebut ada interaksi yang kadang nggak kita duga. Ada contoh studi soal menu sehat di McDonald's itu ya? Iya, studi dari Fitzsimmons itu hasilnya cukup bikin kaget sih. Jadi peneliti nemuin, pas McDonald's nambahin pilihan sehat kayak salad ke menu mereka, itu malah bikin kelompok orang yang punya tingkat kontrol diri tinggi jadi lebih cenderung milih kentang goreng, opsi yang nggak sehat. Loh, kok bisa gitu? Harusnya kan opsi sehat malah mendorong pilihan sehat, bukan? Nah, penjelasannya, menurut peneliti, itu ada fenomena namanya vicarious goal fulfillment, atau pemenuhan tujuan perwakilan. Maksudnya gimana?
Cuma dengan tersedianya pilihan sehat salad di menu aja, otak orang yang punya kontrol diri tinggi ini ngerasa seolah-olah tujuan makan sehat mereka itu udah sedikit terpenuhi secara simbolis. Cuma karena ada pilihannya aja. Iya, akibatnya mereka jadi ngerasa dapat izin gitu buat manjain diri dengan imbalan ekstrinsik jangka pendek yang menggoda. Rasa enak kentang goreng. Wah, ini nunjukin betapa rumitnya ya cara otak kita nimbang-nimbang imbalan jangka pendek versus jangka panjang. Betul banget. Imbalan ekstrinsik yang instan, kayak rasa enak kentang goreng tadi, itu cenderung narik perhatian jangka pendek kita. Dan seringkali bikin kita ngabaikan konsekuensi jangka panjangnya. Sementara imbalan intrinsik, kayak kesehatan atau kepuasan diri yang sifatnya jangka panjang, itu butuh kontrol diri yang lebih gede buat nolak godaan sesaat. Otak kita, seperti disebut di bab 5, emang punya kecenderungan alami buat nyari jalur termudah menuju imbalan. Jadi, kesimpulan utamanya apa nih yang bisa kita tarik dari bab 5 Captivology ini soal pemicu imbalan? Pesan kuncinya sih menurut saya, imbalan itu pada intinya harus bisa nyelesain masalah buat audiens Anda atau buat diri Anda sendiri. Kalau masalahnya itu sifatnya jangka pendek, butuh energi cepat, pengen hiburan instan, ya imbalan ekstrinsik mungkin yang paling pas. Tapi kalau masalahnya sifatnya jangka panjang, pengen sehat, pengen berkembang secara profesional, nyari makna hidup, nah fokus ke imbalan intrinsik itu bakal lebih kuat. Dan nemuin keseimbangan yang pas antara keduanya itu penting banget ya. Sangat krusial. Contohnya di konteks kerjaan tadi, buat bikin karyawan seneng dan produktif, perusahaan perlu ngatasin kebutuhan jangka pendek lewat kompensasi ekstrinsik yang adil, mungkin sesekali kasih bonus kejutan, tapi di saat yang sama, mereka juga harus aktif ngebangun imbalan intrinsik jangka panjang. Caranya ya dengan ngasih otonomi, kesempatan belajar dan berkembang, mastery, sama ngasih tujuan, purpose yang jelas dalam kerjaan mereka. Baik. Rasanya kita udah gali cukup dalam ya soal pemicu imbalan ini berdasarkan bab 5 dari materi Anda. Kita udah lihat gimana sistem wanting yang didorong dopamin sama liking yang dimediasi opioid itu kerja pas kita ngarepin dan nerima imbalan. Kita juga udah bedah peran yang beda banget antara imbalan ekstrinsik yang jago buat narik perhatian cepat dan jangka pendek, sama imbalan intrinsik yang jadi fondasi buat perhatian mendalam dan loyalitas jangka panjang. Dan kita juga udah nyinggung pentingnya elemen kejutan, kekuatan visualisasi buat mancing wanting, sama tantangan buat nyeimbangin kedua jenis imbalan ini. Terus, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Memahami pemicu imbalan ini bukan cuma sekedar nambah pengetahuan teori aja loh. Ini bisa jadi kayak kacamata baru buat ngeliat apa sih yang sebenarnya ngegerakin tindakan Anda sehari-hari. Kenapa Anda tertarik sama hal A, tapi nggak sama hal B? Kenapa Anda terus ngelakuin C, padahal tahu itu nggak baik buat jangka panjang? Dan lebih dari itu ya, pemahaman ini bisa Anda pakai secara etis tentunya buat ngerancang cara yang lebih efektif buat nangkap perhatian dan motivasi orang lain. Mau itu di kerjaan, pas desain user experience, bikin kampanye yang ngena, atau bahkan dalam interaksi personal Anda sehari-hari. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ngajak Anda buat merenung sedikit. Coba deh ingat-ingat lagi pengalaman pribadi Anda. Kapan terakhir kali sebuah imbalan, atau mungkin justru karena nggak ada imbalan, atau malah cara ngasih imbalannya yang nggak terduga, itu benar-benar ngubah fokus perhatian Anda, atau mendorong Anda melakukan sesuatu dengan cara yang mengejutkan. Kira-kira, apa ya yang bisa Anda pelajari dari momen itu? Tentang gimana pemicu imbalan ini bekerja secara unik di dalam diri Anda.